Kay, kelompok kita tuh jadinya meneliti tentang apa sih? Nah, jadi kelompok kita ini akan meneliti tentang kondisi lingkungan dan tata ruang yang ada di salah satu wilayah di Kota Bandung, yaitu Jalan Maleber hingga Paledang. Di sana kita bakalan mengeksplorasi terkait dengan kondisi lingkungan dan juga tata ruang. Karena seperti yang kita ketahui bahwa di lingkungan sana itu terdapat bantaran rel kereta yang dimiliki oleh PT KAI serta tanah-tanah lainnya yang dimiliki oleh pemerintah wilayah kota atau kota Madia. Kayak gitu, Zan. Oh gitu, tapi manfaatnya dari kita meneliti hal itu tuh apa nih? Nah, jadi manfaat kita meneliti tentang lingkungan dan juga tata ruang di daerah Maleber dan Paledang adalah agar kita dapat mengedukasi masyarakat terkait dengan ketata ruangan Kota Bandung, yang selanjutnya adalah terkait dengan kebersihan lingkungan agar bisa menjamin kehidupan masyarakat dari saat ini hingga masa depan gitu, Jan. Oh gitu. Oke deh kalau gitu, Kay. Ya udah, kita langsung lihat aja kali ya cuplikan kemarin. Halo guys, jadi kita lagi survei di sekitar jalan Maleber sampai Paledang sebelah sana. Coba lihat di sebelah sana. Nah, ini adalah situasi dari Jalan Maleber hingga Paledang. Bisa dilihat daerah padat penduduk ini banyak bangunan ilegal yang berdiri seperti pada video ini. Berikutnya adalah sampah yang berserakan karena banyak masyarakat yang tidak mau membayar iuran bulanan, sehingga membuang sampah pada bantaran rel kereta api. Ini adalah tempat pembuangan sampah masyarakat sekitar. Selain itu, masyarakat juga parkir kendaraan di pinggir jalan, sehingga membuat jalanan semakin sempit dan memacetkan arus lalu lintas kendaraan. Sekarang, kita sedang menuju ke aliran sungai sekitar Jalan Maleber dan Paledang. Bisa dilihat aliran sungai sedikit terhambat karena banyaknya masyarakat yang membuang limbah rumah tangga ke dalam sungai. Bukan hanya limbah rumah tangga, menurut masyarakat sekitar, sampah yang dibuang bisa seperti kasur, sofa, dan barang-barang besar lainnya, sehingga menyebabkan daerah Maleber menjadi banjir besar jika musim hujan. Jadi kita lagi di sungai dekat sejalan Maleber dan Paledang, dan banyak banget tumpukan sampah di sini, yang dimana mereka pada buang sampah di sini karena mereka tidak bayar uang iuran sampah, jadi mereka buang sampah sembarangan gitu. Kalau membuang sampah di sini berarti karena nggak bayar, makanya Nggak bayar, jadi nggak diangkat sama tukang sampah. kalau membayar berarti nggak dibuang di sini ya. Nggak diangkat sama tukang sampah. Bayarnya berapa? 20.000 satu bulan. 20.000 satu bulan. Kalau bayar 20.000 satu bulan berarti sampahnya akan diambil. Sama tukang sampah Kalau mau mencari enaknya nggak bayar, berarti membuang sampahnya sembarangan. bisa di aliran sungai ini ya. Iya betul. Oke. Setelah dari sungai, kami memutuskan untuk mencari minuman segar di jalan sekitar, sekaligus bertanya-tanya kepada masyarakat sekitar mengenai kondisi kehidupan sehari-hari warga di Jalan Maleber dan Paledang. Saya tuh sambil ngerjain tugas gak apa-apa. Gimana dari Unpad mau nanya-nanya buat tugas ujian akhir Ya, nanya-nanya apa? yang tentang seputar jualan sih. Ya. Di sini. Ya, Ini kalau misalkan kayak bangunan sini tuh nyewa atau ada jual beli gitu. ini mah nggak nyawa punya sendiri. Si bangunan ini tuh Bangunan ini punya Pemda, punya Pemda. tapi yang ini mah punya PJKA. Ya. Jalan bangunannya sampai sana. Hari kayak kalau misalkan jual beli, berarti hak guna bangunannya ya, Bang? Ya, Sertifikatnya ada apa aja, Bang? yang nggak ada apa-apa. Cuman kalau misalkan kayak ke Pemda, ngurusnya gitu. Kalau misalkan ada pemerintah kan suka kadang nggak ngasih pemberitahuan ya, tiba-tiba kayak langsung ngegusur misalkan. Nah itu biasanya gimana kan kalau misalkan lapangannya gitu? Biasanya suka memberitahu dulu, kasih surat bahwa ini mau dipakai apa.
Berapa lama biasanya? Kurang tahu. Belum pernah ini teh. Belum. Oh iya, depan kakak cucunya Bu Is, Orang kali. barangkali Bu Nenden. Oh, Bu Nenen. Iya, Oh. sama Pak Wahyudi. Ya. Udah lama nggak kesini. Ya. Hari kalau misalkan kayak sertifikat berarti nggak ada sama sekali. Nggak ada. Sertifikat. Pemerintah juga nggak pernah, atau dari PJKA nggak pernah datang ke sini gitu. Ya, terkecuali kalau mau dipakai pasti ada. Pasti ada. Kalau misalkan gitu ada penggusuran si dari penjual-penjual di sini, misalkan dari Akang gitu, Ya. itu membelanya itu kayak gimana kan? Membela Akangnya gitu. Ya, tapi sama kalau dipakai ya silahkan. Nggak punya tempat sendiri. Kalau tanah pemerintah kan nggak bisa dibela. Iya. Kalau yang ada penggusuran ya udah. Arik, kalau misalkan yang tambal ban kan dulu teh sempat dijual gini. Kejanten. Oh, teh janten. Kejanten. Namun misalkan aya nu jual beli gitu, itu langsung aja gitu, cash gitu kan. Mohon atau masuk tanpa misalnya sok kayak pihak nusanes bisa share ke nusanes dicaldekan nusanes Ya, katilu. ay abi mah hawatos abi mah ada sanes tanah pribadi pada dicalnya ya pilih aya penggusuran Ya, Ari Akang waktu dapat kerbo yang ini, itu dulu gimana? saya beli dari tetangga 400.000 dari uang bangunannya aja lah ngegantiin ini Upami listrik ngambil dari tetangga sebelah ditarik gitu ya, dari atas ya. ya. Kalau misalkan menurut Bapak bagusnya ini teh gimana kalau misalkan ada penggusuran gitu? Apakah bentuk tanggung jawabnya pemerintah ngasih lagi tempat yang lebih proper? Ya, kemungkinan enggak. Kemungkinan enggak ya? No, tetap. Ini nih. Dipakai juga nggak izin. Langsung. Nah, tadi kita udah lihat cuplikan dari kondisi Jalan Maleber hingga Paledang. Bisa kita lihat kondisi dari segi lingkungan dan tata ruang masih jauh dari peraturan perundang-undangan yang seharusnya. Berikutnya, mari kita bahas mengenai keseluruhannya yuk. Gimana nih hasil wawancara kalian yang kemarin di Jalan Maleber? Apakah ada yang berkaitan dengan materi yang kita pelajari di kelas? Ada sih, kita tuh temuin banyak banget kayak ada teori yang cocok buat dipakai di penelitian kita, terus ada juga konsep-konsep asas-asas. Mungkin bisa kita dari salah satu dulu kali ya. Coba Mike, dari teori kayak gimana? Kalau di kelasnya kita udah mempelajari beberapa dasar teori kan, kayak konsep daya dukung, daya tampung, dan daya lenting. Nah, ketiga konsep ini tuh menjadi dasar teori untuk kita meneliti fenomena yang ada di Maleber Kemarin ya? Iya. Ada juga asasnya yang bisa kita terapkan untuk kasus kita kemarin. Misalnya pengintegrasian tentang pembangunan berwawasan lingkungan, lalu pembangunan berkelanjutan, dan juga mengenai asas manfaat dan ekonomi. Jadi pembangunan apapun itu harusnya itu memberikan manfaat bagi kehidupan sosial tetapi juga ekonomi masyarakat gitu. Kalau dari aku sendiri sih, dia tuh ada asas tambahan juga dari Romanton ya, ada asas perlindungan kepentingan umum, terus juga ada asas partisipatif dari masyarakat, sama itu ada asas tanggung jawab negara. Jadi di sini tuh intinya harus bermanfaat bagi seluruh masyarakat sekitar, dan juga selain itu masyarakat sekitar tuh harus secara bertanggung jawab dalam pembangunan yang mereka telah lakukan ini sendiri, biar nggak melanggar dari undang-undang dan norma-norma yang berlaku di masyarakat gitu sih Ma. Oh begitu. Jadi sebenarnya bermanfaat banget ya apa yang kita pelajari di kelas, dan sebenarnya relate sama apa yang kita teliti kemarin. Ya, betul. Ada teorinya, ada asasnya yang sangat terkait dengan kasus kita kemarin. Oke, nah kalau misalnya kayak gitu, menurut kalian nih, ada nggak sih undang-undang atau dasar hukum yang dilanggar karena kasus kita yang di Jalan Maleber itu? Kan itu kan di pinggir rel ya, tapi banyak banget
ada orang yang jualan di situ, ada pemukiman di situ. Nah itu tuh sebenarnya boleh nggak sih kalau menurut undang-undang apa dasar hukum kita? Oke, kalau saya ketemunya ada aturan tentang garis sempadan. Nah, aturan tentang garis sempadan ini ada aturannya di mana ada jarak dari rel kereta api berapa meter itu nggak boleh dipakai buat bangunan. Nah, kalau begitu dari kalau kita dapat di situ di area itu banyak bangunan. Sedangkan di situ nggak boleh dibangun sesuatu nih. Berarti di situ ada kaitannya dengan penggunaan tanah tanpa izin. Berarti peraturan tersebut juga pasti dipakai gitu. Oke. Kalau dari segi sampahnya sendiri kan sampah itu ada di bagi tiga ya, ada sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, sama sampah yang spesifik. Dan tujuan pemerintah di sini tuh untuk mengolah sampah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dari lingkungan kita lah ya. Sampah, sedangkan masyarakat dari Sipadan Meleber itu mereka banyak banget yang buang sampah sembarangan, yang sehingga di mana mereka mencemari sungai, mereka mencemari pinggiran rel, yang dimana di situ kan banyak perumahan penduduk, pasti air juga jadi kotor dong ya, kayak gitu. Dan dari segi tata ruangnya sendiri, pemerintah pengen menghijaukan lingkungan, tapi mereka malah melanggar peraturan tata ruang gitu, jadi nggak sesuai lah sama yang ada di peraturan itu. Nah, itu juga tuh diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terus Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Kereta Api, Peraturan Pemerintah, Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1991 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin. Terus Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan Perda Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi Kota Bandung tahun 2015 sampai 2035. Oh, berarti ternyata banyak banget ya peraturan yang dilanggar sama orang-orang yang berjualan dan bermukim di sekitar Jalan Maleber itu di samping pinggir rel. Oke. Menurut saya sendiri sih, untuk pemerintah perlu melakukan penegakan hukum kepada orang-orang yang mendirikan bangunan-bangunan ilegal di Maleber Palembang karena sangat mengganggu ketertiban di sana. Saat kami ke sana sendiri banyak terjadi kemacetan karena jalan-jalannya menjadi sempit dengan didirikannya bangunan-bangunan untuk berjualan. Seharusnya pemerintah juga yang merelokasi penjual-penjual tersebut ke tempat yang lebih sesuai untuk berjualan. Kalau menurut pendapat aku sendiri, sebaiknya pemerintah itu harus lebih proaktif lagi dalam mengawasi pembangunan yang ada di sekitar pinggir rel kereta tersebut. Karena seperti hasil wawancara kita kemarin ke orang-orang sekitar, diketahui kalau misalnya nggak pernah ada orang yang didatengin khusus dari pemerintah untuk mengawasi ataupun menertibkan daerah di sekitar rel kereta tersebut. Jadi sebaiknya pemerintah harus lebih proaktif lagi dalam menjaga lingkungan sekitar rel kereta gitu. Benar bahwa sebuah penegakan hukum itu menjadi bagian yang penting, tetapi juga perlu dicatat harus didasari pada rasa keadilan masyarakat setempat yang sudah sekian puluh tahun berada di situ, sehingga juga penegakan hukum itu juga bisa memberikan kesadaran hukum, sehingga ke depan apa yang terjadi di Jalan Maleber Palembang ini tetap akan bisa memberikan manfaat sosial, manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Menurut pendapat saya, sudah sepatutnya pemerintah melakukan program yang sesuai dengan undang-undang yang ada di dalam hukum lingkungan dan tata ruang. Seperti contohnya dalam kasus ini, banyak sekali para pedagang yang memperjualbelikan toko maupun bangunan yang liar. Nah, apa yang kita dapat adalah masyarakat masih yakin untuk bisa berjualan di tempat tersebut karena pemerintah sendiri seperti mendukung program adanya bangunan liar. Maka sudah sepatutnya produk undang-undang sesuai dengan program yang dilaksanakan pemerintah dalam fungsi pengawasannya terhadap masyarakat untuk pengembangan masyarakat itu sendiri. Terima kasih.
Menurut saya kalau dari segi pengelolaan sampah dengan permasalahan yang dimana masyarakat berat dengan pembayaran 20.000 sebulan, menurut saya pemerintah bisa memikirkan ulang bagaimana solusinya, mungkin dengan cara memakai biaya dari anggaran pemerintah atau mungkin meringankan biayanya mungkin dari 20.000 menjadi berapa, karena sampah itu sangat berpengaruh bagi lingkungan sekitar. Jadi menurut saya pemerintah harus lebih mempertimbangkan lagi untuk biaya-biaya dan dari segi pendapatan masyarakat dan dari segi lingkungan juga. Fungsi dari garis simpanan itu harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kota Bandung, karena garis simpanan itu diperuntukkan untuk ruang terbuka. Kalau menurut saya pemerintah itu harus membuat garis simpanan yang pas buat daerah tersebut, dan juga harus dilakukan penelitian lebih lanjut lagi tentang garis simpanan selain rel kereta api, yaitu garis simpanan buat jalan kaki. Semoga penelitian dari kelompok kami bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan bagi masyarakat sekitar. Mohon maaf bila kami ada salah dalam perbuatan, perilaku, kata-kata yang kurang menyenangkan hati Ibu. Dan terima kasih kami ucapkan sebanyak-banyaknya pada Ibu karena telah membimbing kami dalam 1 semester terakhir ini dengan sangat baik. Semoga Ibu sehat selalu, diberi keberkahan, diberi rezeki yang banyak, dan mohon bantuannya memberi kami nilai yang sangat baik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.